Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmadani dan saya kelas tingkat 1B Kebidanan Medan dan NIM saya P0 752442162. Di sini saya ingin praktikum untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Fisiologi Kehamilan, Bayi Baru Lahir dan Nifas. Dan di sini dosen pengampu kita yaitu Bu Julaita Huta Barat, SST MK. Dan judul praktikum saya yaitu Anatomi Panggul, Anatomi Kepala Bayi, dan Bidang HOT. Terima kasih, saksikan video saya selanjutnya ini. Kita ketahui beberapa tulang ini adalah tulang pembentuk panggul loh. Yang pertama ada os sacrum, yaitu tulang kelangkang. Tulang kelangkang ini dibentuk oleh 5 ruas tulang. Dan yang kedua ada yang namanya tulang duduk. Tulang duduk ini terdapat di kanan dan kiri. Dan yang ketiga tulang usus yang dimana yang bisa kita sebut os ilium. Dia terdapat di kanan dan kiri juga. Dan yang keempat ada namanya tulang kemaluan yang terdapat di kanan dan kiri juga. Dapat kita ketahui panggul terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, 2 tulang pangkal paha yang biasa kita sebut dengan os coxae. Dan yang kedua, 1 tulang tumbuh yang biasa kita sebut dengan os coccygeus. Dan yang ketiga, 1 tulang kelangkang yang biasa kita sebut dengan os sacrum. Dapat kita ketahui tulang panggul dibentuk oleh os coxae, os ilium, os coccygeus, os sacrum, dan lain sebagainya. Mereka semua saling berhubungan. Dan yang bagian depan itu terdapat simfisis pubis. Dan yang bagian belakang itu terdapat articulatio sacroiliaca. Dan yang bagian bawah itu terdapat articulatio coccygeus. Dan dapat kita ketahui juga nih, secara fungsional panggul terdiri dari 2 bagian. Yang pertama pelvis mayor, yaitu vas palsu. Yaitu pelvis ini berada di atas linea terminalis. Dan yang kedua, pelvis minor, yaitu tulang yang benar. Tulang benar ini berada di bawah linea terminalis. Dapat kita ketahui beberapa ini adalah ukuran pintu atas panggul. Yang pertama ada conjugata vera yang berukuran 11 cm. Dan yang kedua ada namanya diameter transversal yang berukuran 12,5 hingga 13 cm. Dan yang ketiga ada yang namanya diameter oblik. Diameter oblik ini yaitu berukuran 13 cm. Dan yang keempat ada yang namanya conjugata diagonalis yang berbanding dengan conjugata vera yang berukuran 1,5 cm. Dan yang kelima ada yang namanya conjugata obstetrica. Dan yang keenam ada yang namanya diameter anteroposterior. Yang biasanya diameter anteroposterior ini digunakan ketika terjadinya bidang sempit, yaitu terjadinya di HOT3. Ketika bidang sempit HOT3 ini menyempit dan terjadinya putar paksi dalam. Dan yang biasanya digunakan dalam persalinan yaitu diameter oblik atau diameter transversal. Dalam obstetrik, panggul terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada yang namanya ginecoid yang berukuran 45%. Dan yang kedua ada namanya android. Android ini berukuran 25%. Dan yang ketiga ada namanya anthropoid. Anthropoid ini berukuran 35%. Dan yang keempat namanya platypeloid. Platypeloid ini berukuran 5%. Dan yang biasanya pada panggul perempuan yaitu ginecoid yang berukuran 45%. Baik, penjelasan dari anatomi panggulnya sudah selesai. Kita lanjut ke anatomi kepala bayi. Anatomi kepala bayi. Kita terlebih dahulu mengenali apa yang masuk dengan sutura. Sutura adalah pembatas antara frontal bone kanan dan kiri dan parietal bone kanan dan kiri. Dapat kita ketahui sutura ada beberapa macam. Yang pertama, sutura sagittalis, yang kedua sutura coronalis, dan yang ketiga sutura lambdoidea, dan yang keempat sutura frontal. Dan dapat kita ketahui nih, di mana sih letak-letak suturanya? Sini ya teman-teman.
sutura, yaitu adalah garis-garis pembatas. Seperti ini. Ini adalah sutura sagittalis. Dan yang paling penting harus kita ketahui adalah di mana sih letak UUK dan UUB, ubun-ubun kecil dan ubun-ubun besar. Ubun-ubun kecil yaitu letaknya di bagian depan, anterior, yaitu anterior frontal, yaitu letaknya di bagian depan ya. Dan ubun-ubun besar itu terletaknya di bagian belakang yang dinamakan posterior frontal. Dan dapat kita ketahui nih, pembatas dari parietal bone kanan dan kiri adalah sutura sagittalis, dan pembatas antara occipital dan parietal itu adalah sutura lambdoidea, dan pembatas antara parietal dan frontanel yaitu sutura coronalis. Setelah kita mengulas dan membahas tentang anatomi panggul dan anatomi kepala janin, di sini kita akan membahas tentang bidang Hoth. Apa sih itu bidang Hoth? Bidang Hoth adalah di mana bagian terendah bayi janin atau yang biasanya tempat jalan lahir janin, yaitu di panggul. Apa sih itu bidang Hoth? Sudah kita tahu tadi, bagian terendah janin. Dan ada berapa macam sih bidang Hoth? Ada 4 macam. Yang pertama, Hoth 1. Hoth 1 yaitu setinggi promontorium. Dan yang kedua, Hoth 2 yaitu setinggi dengan Hoth 1 dan di bawah simfisis pubis. Dan yang ketiga, setara dengan Hoth 1 dan 2 yaitu setinggi spina ischiadica. Dan yang keempat yaitu setinggi dengan coccygeus. Yang dimana yang Hoth keempat ini adalah sudah tahap akhir bagi janin. Dan yang ketiga ini adalah tahap di mana terjadinya penyempitan pada panggul dan terjadinya putar paksi dalam. Dan tahap pertama itu adalah tahap pertama janin masuk PAP. Baik, sampai sinilah presentasi praktikum saya. Jika ada salah kata atau kurangnya dari presentasi praktikum saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang.